Permohonan Aradana Dhammadesana. Anudamaya Dhammadesana Aradana Hanamasi. Kemudian terjadilah peristiwa yang ketiga, yaitu lengkap sudah tiratana.
Nah, dengan terbentuknya sangga ini, susunan dari tiratana itu sudah lengkap. Yang dimana kita ketahui bersama susunan dari tiratana ini yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, dari terbentuknya tiratana ini, Sang Buddha membabarkan Dhamma. Nah, Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha ini sampai sekarang kita masih bisa mendengarkan, kita masih bisa melaksanakan Dhamma ajaran Sang Buddha. Seperti yang kita ketahui, kita yang berada di sini sekarang pada malam hari ini merupakan salah satu cara untuk mempraktekkan Dhamma, yang dimana akan dijelaskan dalam Manggala Sutta, mendengarkan Dhamma pada waktu sesuai itu merupakan suatu berkah utama. Nah, dari kita menjalankan Dhamma ini, dari kita mempraktekkan Dhamma ini, diharapkan kita semua bisa hidup dengan tenang dan damai. Nah, damai di sini merupakan suatu kondisi atau situasi di mana kita hidup tidak adanya konflik, tidak adanya permusuhan, dan tidak adanya rasa iri terhadap sesama makhluk. Ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, tentunya kita bertemu sapa, bertemu dengan orang lain ataupun dengan makhluk lain. Contohnya ketika Bapak Ibu pergi berangkat bekerja, pastinya keluar dari rumah itu sudah bertemu dengan tetangga. Ketika di jalan berpapasan dengan teman-teman, berpapasan dengan orang lain walaupun tidak dikenal. Ketika sudah sampai di tempat kerja, pastinya Bapak Ibu berpapasan atau berinteraksi dengan teman kerjanya. Tidak mungkin Bapak Ibu ketika di tempat kerja itu cuma diam saja, tidak melakukan komunikasi, tidak menegur sapa temannya. Pastinya ketika tidak ditegur, pasti orang yang tidak ditegur itu pasti akan berpikiran bahwasanya kita itu sombong, kita itu congkak. Padahal kita hidup sebagai manusia saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kita perlu yang namanya bersosialisasi. Ketika kita bersosialisasi, pastinya kita akan mendapat banyak teman, banyak kerabat maupun banyak sahabat. Namun ketika kita berteman, dalam kita memilih sahabat, hendaknya kita selalu berhati-hati, karena kita bisa saja berteman dengan orang yang baik di depan, akan tetapi di belakang itu berbeda. Bisa saja kita membutuhkan teman cerita. Contohnya kita membutuhkan teman cerita. Kita bercerita pada si A di depan kita, dia baik, dia tuh sopan, dia bisa menjaga rahasia. Akan tetapi di belakang kita tidak tahu seperti apa orang si A ini sebenarnya. Nah, alangkah baiknya ketika kita mencari teman, mencari kerabat maupun sahabat itu harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Berhati-hati karena jangan gampang percaya dengan orang lain. Jangan mudah percaya dengan orang lain, karena kita bisa memberitahukan apa yang harusnya kita tidak kasih tahu orang kepada teman atau sahabat kita. Bisa saja sewaktu-waktu dia lupa dengan janji yang pernah diucapkan untuk tidak membongkar rahasia. Nah, maka dari itu ketika kita mencari teman, mencari sahabat maupun kerabat, hendaknya kita harus pilih-pilih. Bukan berarti kita pilih-pilih itu tidak berteman dengan semua orang, akan tetapi kita harus pilih-pilih dalam menjalin hubungan pertemanan ataupun persahabatan lebih dalam. Kita di Indonesia ini terdiri dari beragam suku, ras, budaya maupun dengan beragam agama. Nah, ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan agama lain, salah satu cara yang kita ketahui bersama untuk menjaga kedamaian dan ketenangan diri kita yaitu dengan adanya toleransi.
Nah, toleransi di sini kita bisa saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Contohnya kita di Lombok ini terdiri dari mayoritas agama Muslim. Nah, hendaknya kita saling menjaga kerukunan antar umat beragama di sini, karena kita setiap melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, pastinya ada ikut campur dari orang lain. Orang lain pun ikut terlibat dalam aktivitas kita. Nah, kedamaian di sini dalam agama Buddha pun menjelaskan, yaitu kedamaian di sini merupakan suatu kondisi, suatu situasi dalam diri kita yang tidak adanya 3 akar kejahatan. 3 akar kejahatan ini yaitu loba, dosa, dan lupa. Seperti yang kita ketahui, jika adanya loba dalam diri kita, maka ketenangan ataupun kedamaian susah akan terwujud. Begitu pula dengan dosa dan moha. Terkadang dalam diri seseorang lobanya itu lebih besar, mohanya lebih besar, dosanya lebih besar. Kita harus seberusaha mungkin bagaimana caranya kita menghilangkan loba, dosa, dan moha ini agar terciptanya rasa kedamaian maupun ketenangan dalam diri kita. Nah, Sang Buddha menjelaskan di dalam Dhamma banyak sekali cara untuk kita menciptakan kedamaian maupun menciptakan ketenangan dalam diri. Salah satunya di dalam Karaniametta Sutta. Di sini sebenarnya akan menjelaskan adanya 5 cara untuk menciptakan ketenangan maupun kedamaian dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu sako. Sako yaitu cakap ataupun mampu. Maksudnya cakap ataupun mampu di sini, ketika Bapak Ibu melakukan satu pekerjaan, itu Bapak Ibu landasi dengan rasa senang, rasa bersyukur. Ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan ini, pastinya Bapak Ibu pandai dalam mengerjakan pekerjaan ini, yang dimana membuat Bapak Ibu merasa senang, merasa puas dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Yang kedua yaitu jujur. Nah, ketika Bapak Ibu maupun teman-teman semua di sini berkata bohong kepada orang lain, pastinya ketika hal bohong itu diketahui oleh orang yang teman kita berbicara ini, pastinya mereka tidak akan mudah percaya dengan kita, maupun sebagaimana kita jujur mengatakan suatu hal yang berdasarkan fakta, akan tetapi ketika kita pernah membohonginya sekali saja dan dia merasa kecewa, pastinya suatu saat ketika kita mengatakan satu fakta yang sudah nyata kebenarannya, dia pasti akan ragu, pasti akan berpikir, oh dia ini mengatakan hal yang benar apa enggak ya? Karena dia dulu sudah pernah menipu saya, pernah membohongi saya. Nah, dari contoh ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ketika kita berbicara dengan orang lain, memberitahukan sesuatu kepada orang lain, hendaknya kita berbicara secara jujur, secara kebenaran yang sudah ada atau secara fakta. Karena ketika kita sudah membuat kecewa orang lain dengan berbohong, maka orang itu pasti akan susah percaya dengan kita, susah percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu suju. Suju di sini yang dimaksud itu benar. Nah, ketika kita berbicara dengan orang, contohnya tadi kita berbohong, kita harus berperilaku jujur, berperilaku yang benar kepada orang lain. Contohnya kita harus saling membantu, menolong orang lain, tidak mendahulukan diri sendiri. Nah, walaupun pada dasarnya setiap makhluk pasti ingin mengutamakan dirinya sendiri. Karena apa? Kita sebagai manusia pasti ingin memenuhi keinginan kita tanpa kita mementingkan orang lain. Kita pasti ingin diri kita itu paling depan, paling utama. Nah,
Dari sini hendaknya kita harus selalu tidak untuk mengutamakan diri sendiri. Kita harus sebisa mungkin kita bersama-sama mengedepankan orang lain ataupun diri kita sendiri. Nah, tetapi ketika orang lain butuh bantuan, hendaknya kita menolong, jangan merasa dia itu bisa sendiri. Karena kita hidup di sini, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkelompok. Kita butuhkan orang lain, begitu pula orang lain pasti butuhkan kita. Yang keempat yaitu suwaco, mudah dinasihati. Ketika kita hidup berkelompok atau hidup bermasyarakat, pasti ada 1-2 orang yang susah banget dinasihati, keras kepala, maunya menang sendiri. Nah, orang seperti ini sudah pasti banyak dijauhi oleh orang lain. Karena apa? Karena dia merasa diri itu paling benar, orang lain itu salah. Akan tetapi pada dasarnya kita tidak boleh membenarkan diri kita sendiri dan menyalahkan orang lain, karena hal itu akan membuat adanya permusuhan yang timbul dalam kehidupan berkelompok maupun bermasyarakat. Dan yang terakhir itu mudu lemah lembut. Seperti yang saudara ucapkan tadi, ketika kita kepala atau orangnya batu. Nah, hendaknya ketika kita hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, itu kita harus menjadi orang yang mudah diatur, mudah dinasihati. Agar apa? Agar hubungan kita dengan orang lain atau dengan masyarakat itu menjadi semakin bagus, semakin harmonis, supaya ketenangan maupun kedamaian dalam diri kita dan orang lain itu terwujud. Nah, ketika ketenangan maupun kedamaian itu sudah terjadi dengan orang lain, pastinya ketika kita menjalankan kehidupan di dalam masyarakat, dalam kelompok, itu akan lebih harmonis, lebih enak, karena kita menjalin hubungan dengan baik, menjalin hubungan dengan masyarakat itu tanpa adanya permusuhan maupun kebencian. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus menciptakan ketenangan maupun kedamaian dalam diri kita sendiri. Baru kita menciptakan ketenangan maupun kedamaian di dalam kehidupan kita berkelompok maupun bermasyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga tali kekeluargaan di dalam bermasyarakat ini dengan baik, supaya kita semua hidup tanpa adanya permusuhan, tanpa adanya kebencian sesama masyarakat. Ya, mungkin hanya itu dapat Samanera sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi Samanera ucapkan selamat Hari Raya Asada 2566 Buddhistera tahun 2022. Semoga makhluk